saya Meriza Silvia, NIM D1B018021. Di sini saya akan membahas aliran-aliran filsafat dalam pendidikan. Pertama, filsafat pendidikan itu sendiri merupakan terapan dari filsafat umum. Maka selama membahas filsafat pendidikan akan berangkat dari filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil-hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai aliran-aliran tersebut. Nah, di dalam filsafat terdapat berbagai mazhab atau aliran-aliran berikut. Yang pertama, aliran filsafat esensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang berkeinginan agar manusia kembali ke kebudayaan lama. Esensialisme berpendapat bahwa kebudayaan lama banyak memperbuat kebaikan-kebaikan untuk manusia yang mereka maksudnya yaitu yang telah ada, yang tumbuh dan seperti sekitar abad 11 sampai abad 14 Masehi. Di dalam aliran esensialisme ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama sering timbul dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam diri mahasiswa. Kemudian yang kedua, esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya juga memberikan sebuah teori lemah. Kemudian yang kedua adalah aliran filsafat perennialisme yang berasal dari kata perennial yang diartikan sebagai continuing throughout the whole year or lasting for a very long time, atau abadi atau juga kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Dan esensi adalah kepercayaan. Filsafat perennialisme adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realitas sosial budaya manusia, seperti realitas sepohon bunga yang terus-menerus mekar di musim ke musim. Di dalam aliran perennialisme ini terdapat ciri-ciri. Yang pertama, sasaran ialah kemampuan menguasai prinsip kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi dalam arti terikat oleh ruang dan waktu. Yang kedua, bersifat regresif atau mundur dengan memulihkan kekacauan saat ini melalui nilai zaman pertengahan atau Renaissance. Di dalam aliran perennialisme ini terdapat prinsip yang dikemukakan oleh Said Hussein adalah bahwasanya manusia memiliki fitrah yang sama, berpangkal pada asal kejadian yang fitri, memiliki konsekuensi logis pada watak kesucian dan kebaikan yang bertujuan mengembalikan kesadaran manusia akan hakikat yang fitri, akan membuatnya berwatak kesucian dan kebaikan tersebut. Kemudian yang ketiga, aliran filsafat progresivisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang dengan pesat pada permulaan abad ke-20 dan sangat berpengaruh dalam pembaharuan pendidikan yang didorong oleh aliran naturalisme dan eksperimentalisme, instrumentalisme, epiromantisme, sehingga penyebut nama progresivisme sering disebut salah satu dari nama-nama aliran itu. Kemudian di dalam aliran filsafat ini terdapat tokoh filsafat. Yang pertama William James, yang kedua John Dewey. Ciri-ciri aliran filsafat progresivisme ialah didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam manusia itu sendiri dari skill dan kekuatannya sendiri. Kemudian prinsip-prinsip aliran filsafat progresivisme yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan atau kehidupannya. Yang kedua, belajar dengan niat. Yang ketiga, belajar tujuannya memecahkan masalah.
Yang keempat, guru berperan memberi advice bukan mengarahkan. Yang kelima, sekolah menggerakkan kerjasama bukan kompetensi demokrasi. Kemudian yang keempat adalah aliran filsafat konstruktivisme. Berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil kontrolasi kita sendiri. Kemudian ciri-ciri konstruktivisme, yang pertama, siswa aktif membina pengetahuan dari pengalaman. Yang kedua, membandingkan informasi baru dengan yang lama. Yang ketiga, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajar yang utama. Di dalam prinsip konstruktivisme terdapat satu, pembelajaran sosial atau social learning. Siswa belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa. Yang kedua, ZPD, Zone of Proximal Development. Siswa yang tidak dapat memecahkan masalah sendiri, tetapi setelah dibantu orang dewasa, siswa dapat memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, masa magang kognitif atau kognitif apresiasif, menjadikan siswa memperoleh keakraban intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli. Yang keempat, pembelajaran termediasi, mediate learning. Siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah itu sendiri. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.